Hidup tidak pernah datang dengan janji bahwa jalan yang kita tempuh akan mulus dan ringan. Dari awal, kehidupan sudah memberitahu kita lewat bahasa yang tidak pernah berbohong. Ada musim hujan, ada musim kering, ada tanah yang subur, ada juga tanah yang tandus. Tidak ada seorang pun yang bisa memilih cuaca. Tidak ada seorang pun yang bisa meminta agar angin bertiup sesuai keinginannya. Sama seperti itu, kita tidak bisa meminta hidup menjadi lebih mudah. Yang bisa kita lakukan hanyalah melatih diri agar menjadi lebih kuat. Banyak orang menghabiskan waktu mereka dengan berdoa agar kesulitan menjauh. Padahal kebijaksanaan terbesar ada pada membentuk diri menjadi seseorang yang bisa berdiri tegak bahkan ketika badai datang. Jika kita hanya berharap hidup lebih mudah, kita akan kecewa. Karena semakin kita berlari dari kesulitan, semakin hidup menunjukkan wajah kerasnya. Namun, jika kita mengubah dua itu, jika kita mengubah permintaan itu, dari semoga lebih mudah menjadi semoga aku lebih kuat, maka hidup akan membukakan jalannya. Bayangkan seorang petani. Ia tidak bisa memohon agar musim hujan datang lebih lama hanya karena ia malas menyiram tanaman. Ia tidak bisa meminta agar hama tidak pernah datang. Yang bisa ia lakukan adalah belajar. Belajar bagaimana menanam dengan bijak, bagaimana menjaga tanahnya, bagaimana memperkuat tanamannya agar tahan menghadapi serangan. Hidup adalah ladang, dan kita semua adalah petani. Hasil panen kita tidak pernah ditentukan oleh seberapa mudah musim yang datang, tapi seberapa terlatih tangan kita untuk bekerja. Seberapa sabar hati kita menunggu, seberapa kuat jiwa kita menghadapi musim yang tidak pasti. Seringkali kita melihat ke sekeliling dan merasa iri. Ada orang yang tampak seperti mendapat jalan yang lebih mulus, lahir dengan keberuntungan, punya kesempatan yang kita rasa tidak pernah kita miliki. Tapi, jika kita berhenti sejenak, jika kita benar-benar memperhatikan, kita akan melihat kebenaran yang sama. Setiap orang memiliki bebannya. Yang membedakan bukan seberapa ringan hidupnya, tapi seberapa terlatih dirinya untuk membawa beban itu. Ada orang yang terlihat membawa beban besar, tapi langkahnya tetap mantap. Ada orang yang bebannya kecil, namun ia sudah menyerah di tengah jalan. Perbedaannya ada di dalam, bukan di luar. Kita hidup di dunia yang terus berubah. Tantangan tidak pernah berhenti. Teknologi berganti, pekerjaan berubah, hubungan diuji, kesehatan menurun, waktu terus berjalan. Jika kita berharap semua itu menjadi lebih mudah, kita sedang berharap sesuatu yang tidak realistis. Tapi, jika kita memilih untuk membentuk diri, menguatkan mental, melatih disiplin, membangun kebiasaan yang teguh, maka perubahan dunia ini tidak akan menjatuhkan kita. Justru, kita akan menjadikannya pijakan untuk naik lebih tinggi. Ada sebuah kebenaran yang sederhana tapi sering diabaikan. Hidup selalu menuntut harga. Harga kesuksesan dibayar dengan disiplin. Harga kegagalan dibayar dengan penyesalan. Kita tidak bisa menghindari salah satunya. Pilihan selalu ada di tangan kita. Apakah kita mau menanggung sakit kecil dari disiplin setiap hari, atau sakit besar dari penyesalan seumur hidup? Jika kita terus berharap hidup lebih mudah, kita sebenarnya sedang menunda penderitaan. Tapi jika kita melatih diri lebih kuat, kita sedang menyiapkan diri untuk menanggung beban kecil setiap hari demi hadiah besar di masa depan. Disiplin bukanlah sesuatu yang megah. Disiplin itu sederhana. Bangun lebih pagi ketika tubuh ingin tidur lebih lama. Membaca satu buku ketika lebih mudah menonton hiburan. Menabung sedikit ketika lebih menyenangkan menghabiskan uang. Berbicara jujur ketika lebih gampang berbohong. Disiplin adalah keputusan-keputusan kecil yang terlihat sepele. Namun jika dikumpulkan, membentuk gunung yang mengubah arah hidup. Sebaliknya, mengabaikan disiplin juga sederhana. Tidak apa-apa sekali tidak belajar. Tidak apa-apa sekali menunda. Tidak apa-apa sekali menyerah. Tapi, sekali itu punya saudara. Mereka datang berulang, membentuk kebiasaan yang diam-diam mengikat kita, sampai suatu hari kita sadar,
kita sudah jauh tertinggal. Hidup tidak pernah menunggu orang yang lemah. Hidup hanya memberi ruang bagi mereka yang siap. Dan kabar baiknya adalah, kekuatan bukanlah sesuatu yang diwariskan, tapi dilatih. Seperti otot, jiwa kita juga bisa dibentuk. Seperti tanah, karakter kita bisa ditanami. Seperti musim, hidup kita bisa berganti. Tidak ada seorang pun yang terlahir dengan disiplin sempurna. Tidak ada yang lahir dengan keberanian tanpa takut. Semua orang belajar, jatuh, bangun, dan tumbuh. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau belajar, atau kita hanya mau berharap? Ada kalimat yang sering aku pegang. Jangan minta bebanmu lebih ringan. Mintalah bahumu lebih kuat. Karena beban tidak akan berkurang. Dunia tidak akan tiba-tiba menjadi lembut hanya karena kita lemah. Yang bisa kita lakukan hanyalah memperluas bahu kita, memperkokoh kaki kita, memperdalam akar kita, agar badai tidak bisa merobohkan kita. Sama seperti pohon yang semakin tinggi, semakin dalam akarnya. Sama seperti kapal yang semakin jauh berlayar, semakin kuat harus menahan ombak. Begitu juga hidup kita. Semakin besar impian kita, semakin besar kekuatan yang harus kita latih. Jika hari ini terasa berat, jangan buru-buru menyalahkan hidup. Lihat itu sebagai latihan. Jika ada orang yang mengkhianati kita, itu adalah latihan bagi hati kita agar lebih bijak. Jika ada usaha yang gagal, itu adalah latihan bagi pikiran kita agar lebih tajam. Jika ada hari yang terasa sunyi, itu adalah latihan bagi jiwa kita agar lebih tegar. Latihan itu jarang menyenangkan. Tidak ada orang yang tersenyum ketika mengangkat beban pertama kali di gym. Tapi, kita tahu, rasa sakit itu adalah tanda bahwa otot sedang tumbuh. Begitu juga dengan kehidupan. Rasa sakit itu adalah tanda bahwa kita sedang ditempa. Dan ingatlah, tidak ada satupun pelatih kehidupan yang lebih adil daripada kesulitan. Ia datang kepada semua orang, tanpa pilih kasih. Yang membedakan hanyalah siapa yang mau belajar darinya, dan siapa yang memilih lari. Orang yang lari dari kesulitan mungkin merasa lega sesaat, tapi ia akan dikejar lagi. Orang yang menghadapi kesulitan, meski terjatuh, akan keluar dengan wajah yang berbeda, dengan hati yang lebih kuat, dengan jiwa yang lebih matang. Hidup tidak pernah meminta kita perfect. Hidup hanya meminta kita hadir, berani, dan mau belajar. Jadi, jangan lagi berharap hidup lebih mudah. Jangan lagi menunggu hari ketika semua masalah hilang. Hari itu tidak akan datang. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan diri kita manusia yang berbeda. Lebih berani, lebih disiplin, lebih tangguh, lebih bersyukur. Karena kekuatan sejati tidak datang dari harapan agar dunia berubah. Kekuatan sejati datang ketika kita memilih untuk berubah. Ada satu hal yang membedakan mereka yang benar-benar berhasil dengan mereka yang hanya bermimpi. Ketekunan. Disiplin mungkin membuatmu memulai, tapi ketekunanlah yang membuatmu bertahan. Semua orang bisa bersemangat di awal, tapi hanya sedikit yang sanggup berjalan jauh. Dan hidup selalu berpihak pada mereka yang sanggup bertahan. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang berlari paling cepat yang menang, tapi siapa yang tidak berhenti berlari. Ketekunan tidak glamor. Ia tidak seperti kembang api yang bersinar terang sebentar, lalu padam. Ketekunan itu seperti matahari pagi yang muncul setiap hari tanpa gagal. Tidak pernah spektakuler, tapi setia. Ketekunan bukan tentang melakukan hal besar sekali saja, tapi tentang melakukan hal kecil ribuan kali, bahkan ketika tidak ada yang menonton, bahkan ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Bayangkan seorang pemahat. Setiap hari ia memukul batu dengan palu. 100 kali pukulan, 1000 kali pukulan, batu itu masih keras, masih tampak sama. Orang lain mungkin berkata, itu sia-sia. Tapi pemahat tahu, setiap pukulan melemahkan batu sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, di pukulan ke-1001, batu itu pecah. Dunia melihat pecahan itu dan berkata, luar biasa. Tapi sang pemahat tahu, bukan pukulan terakhir yang memecahkan batu itu. Semua pukulan sebelumnya yang membuatnya retak.
Begitu juga dengan hidup kita. Jangan remehkan langkah kecil yang kau ulang setiap hari, karena setiap langkah adalah pukulan pada batu keras kehidupanmu. Namun ketekunan tidak hanya tentang kerja keras, ia juga tentang arah. Karena apa gunanya berlari dengan tekun jika kita berlari ke arah yang salah? Ketekunan sejati lahir dari kesadaran akan tujuan. Kita perlu bertanya, untuk apa aku berjuang? Untuk siapa aku membangun hidup ini? Apa arti dari semua ini? Tanpa pertanyaan itu, kita bisa jatuh pada kesibukan yang sia-sia. Kita bisa bekerja keras, berlari cepat, tapi berakhir di tempat yang tidak kita inginkan. Makna hidup bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia dibentuk, ia ditemukan ketika kita menghubungkan semua bagian kecil dari perjalanan kita. Mungkin saat ini kau merasa usahamu tidak terlihat. Mungkin hasilnya belum datang. Tapi setiap tetes keringatmu sedang menulis cerita. Dan cerita itu akan terasa utuh ketika kau melihat ke belakang suatu hari nanti. Jangan pernah lupa, hidup ini singkat. Waktu berjalan tanpa menoleh. Apa yang kita lakukan dengan hari ini akan menentukan seperti apa kita esok hari. Tidak ada yang lebih mahal dari waktu. Uang bisa hilang, lalu kembali. Kesempatan bisa terlewat, lalu muncul lagi. Tapi waktu, sekali ia lewat, ia tidak pernah kembali. Itulah sebabnya kita harus menggunakannya dengan bijak. Jangan menghabiskan waktu berharap hidup lebih mudah. Gunakan waktu itu untuk melatih diri lebih kuat. Ketika kau mulai melatih dirimu, ketika kau memilih disiplin, tanggung jawab, kebiasaan, ketekunan, dan syukur, sesuatu akan berubah di dalam dirimu. Dunia luar mungkin tetap sama. Tantangan tetap datang, badai tetap menerpa, jalan tetap terjal, tapi kau sendiri yang berubah. Kau menjadi orang yang berbeda. Kau tidak lagi takut pada hujan, karena kau sudah belajar menari di bawahnya. Kau tidak lagi takut pada malam, karena kau tahu bintang hanya muncul dalam gelap. Kau tidak lagi gentar pada kegagalan, karena kau tahu setiap jatuh adalah undangan untuk tumbuh. Ingatlah, kekuatan sejati bukanlah ketiadaan masalah. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk terus berjalan meski masalah datang. Dan disitulah kebebasan yang sesungguhnya. Bukan ketika hidup bebas dari kesulitan, tapi ketika kita menjadi pribadi yang tidak bisa dikalahkan oleh kesulitan. Aku ingin kau bayangkan sesuatu. Bayangkan 5 atau 10 tahun dari sekarang. Kau sedang duduk, menatap kembali perjalananmu. Apa yang akan kau lihat? Apakah kau akan melihat seseorang yang selalu berharap hidup lebih mudah, selalu menunggu keadaan berubah, selalu mengeluh pada dunia? Ataukah kau akan melihat seseorang yang berani, yang memilih jalan sulit, yang melatih diri lebih kuat, dan karena itu menjadi pribadi yang berbeda? Hidup kita adalah cerita, dan setiap hari kita menulis satu halaman. Jangan biarkan halaman itu penuh keluhan, jangan biarkan halaman itu kosong. Tulislah dengan keberanian, dengan ketekunan, dengan disiplin, dengan syukur. Karena suatu hari nanti, ketika semua halaman sudah penuh, kita akan ingin membaca kembali kisah itu dengan bangga, bukan dengan penyesalan. Mungkin sekarang kau berada di titik yang berat. Mungkin dunia terasa menekan. Mungkin langkahmu terasa goyah. Tapi dengarkan ini baik-baik. Kau jauh lebih kuat dari yang kau kira. Kau punya kapasitas yang bahkan belum kau sentuh. Jangan minta bebanmu lebih ringan. Mintalah bahumu lebih kokoh. Jangan minta jalanmu lebih mudah. Mintalah hatimu lebih tangguh. Jangan minta badai berhenti. Mintalah sayapmu lebih lebar. Karena pada akhirnya, hidup akan selalu menuntut kita untuk memilih, menyerah pada kesulitan atau melatih diri menjadi lebih kuat. Dan pilihan itu hanya bisa dibuat olehmu. Dunia tidak bisa memilih untukmu. Orang lain tidak bisa menjalani hidupmu. Kau sendiri yang menentukan arahmu. Dan ketika kau memilih untuk menjadi kuat, ketika kau berhenti berharap hidup lebih mudah dan mulai melatih dirimu, sesuatu yang indah akan terjadi. Kau akan menyadari bahwa kesulitan bukan lagi musuhmu, tapi sahabatmu. Bahwa kegagalan bukan lagi akhir, tapi awal. Bahwa rasa sakit bukan lagi kutukan, tapi bukti bahwa kau sedang tumbuh. Inilah inti dari perjalanan kita.
Jangan harap hidup lebih mudah. Latihlah diri jadi lebih kuat. Karena kekuatanmu akan membuka pintu yang bahkan tidak pernah kau bayangkan. Kekuatanmu akan membuat kau berdiri ketika orang lain jatuh. Kekuatanmu akan menjadikan kau cahaya, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekelilingmu. Dan suatu hari ketika kau berdiri di puncak, menatap semua jalan terjal yang pernah kau lalui, kau tidak akan berkata, "Seandainya hidupku lebih mudah." Kau akan berkata, "Aku bersyukur, hidup memberiku tantangan, karena tanpa itu, aku tidak akan pernah menjadi seperti sekarang." Jangan harap hidup lebih mudah. Latihlah diri jadi lebih kuat. Karena itulah satu-satunya jalan menuju hidup yang penuh makna, penuh keberanian, penuh kebijaksanaan. Kita sering lupa bahwa hidup ini bukan sesuatu yang menimpa kita secara acak. Hidup adalah hasil dari benih yang kita tanam, tanah yang kita rawat, dan musim yang kita jalani dengan sabar. Itulah sebabnya tanggung jawab pribadi menjadi pilar utama. Tidak ada orang lain yang bisa menanamkan kebiasaan ke dalam hidup kita. Tidak ada orang lain yang bisa memikul beban kita. Kita boleh mendapat bantuan, nasihat, bahkan dukungan. Tetapi pada akhirnya, satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas hidup kita adalah diri kita sendiri. Ada banyak orang yang hidup dalam ilusi, berharap orang lain datang membawa jawaban, berharap keadaan berubah, berharap dunia tiba-tiba menjadi ramah. Mereka berkata, "Andai saja aku punya bos yang lebih baik, keluarga yang lebih mendukung, teman yang lebih setia, atau kesempatan yang lebih besar." Tapi kebenaran hidup tidak pernah bergerak ke arah itu. Dunia tidak pernah datang memberi kita semua yang kita inginkan. Dunia menunggu kita tumbuh, menunggu kita cukup matang untuk mengambil, bukan sekedar menunggu untuk diberi. Jika kamu ingin sukses, kamu harus berhenti menyalakan lilin penyesalan di altar orang lain. Jangan menuduh keadaan, jangan menyalahkan masa lalu, jangan meratapi lingkungan. Karena selama kita masih mencari kambing hitam, kita tidak akan pernah menemukan kekuatan untuk berubah. Setiap menit yang kita habiskan untuk menyalahkan orang lain adalah menit yang seharusnya bisa kita pakai untuk memperbaiki diri sendiri. Disiplin dimulai dari tanggung jawab pribadi. Dan tanggung jawab pribadi bukanlah beban, melainkan pintu menuju kebebasan. Bayangkan seseorang yang tidak mau bertanggung jawab. Ia marah kepada dunia, ia merasa tertindas, ia merasa hidup tidak adil. Tapi orang yang mengambil tanggung jawab berkata, "Ya, mungkin hidupku tidak sempurna, tapi aku bisa memilih apa yang kulakukan dengan apa yang ada di tanganku." Di sanalah kebebasan dimulai, karena saat kita sadar bahwa pilihan ada di tangan kita, kita tidak lagi terikat oleh penyesalan atau rasa iri. Dan bagaimana cara kita memikul tanggung jawab itu? Melalui kebiasaan kecil yang kita bangun setiap hari, hidup kita tidak pernah berubah karena satu keputusan besar yang ajaib. Hidup kita berubah karena ratusan, bahkan ribuan keputusan kecil yang kita ulang terus-menerus. Kebiasaan adalah akar yang diam-diam menembus tanah. Mungkin kita tidak melihat hasilnya dalam sehari, seminggu, atau sebulan. Tapi pada akhirnya, kebiasaan menentukan pohon seperti apa yang kita miliki. Lihatlah sekelilingmu. Sukses jarang lahir dari satu lompatan besar. Ia lahir dari kebiasaan. Orang yang sehat tidak hanya karena satu kali olahraga. Ia sehat karena setiap hari ia memilih bergerak, memilih makan lebih baik, memilih istirahat cukup. Orang yang kaya bukan hanya karena sekali mendapat untung. Ia kaya karena ia belajar menabung, mengelola, dan berinvestasi dengan sabar. Orang yang bijak tidak lahir dari satu kata mutiara. Ia bijak karena ia membaca, mendengar, merenung, dan belajar dari pengalaman hari demi hari. Kebiasaan kecil, jika dijalani dengan disiplin, akan mengalahkan motivasi besar yang hanya datang sesekali. Karena motivasi adalah percikan, tetapi kebiasaan adalah api yang menjaga kita tetap hangat bahkan saat motivasi padam. Banyak orang bersemangat di awal tahun, membuat resolusi, menulis target, tetapi setelah seminggu atau sebulan, semangat itu pudar. Mengapa? Karena mereka hanya mengandalkan semangat, bukan kebiasaan. Padahal kebiasaan adalah bentuk cinta kita pada diri sendiri.
Ia adalah janji yang kita tepati kepada diri kita setiap hari, bahkan saat tidak ada yang melihat. Namun perjalanan membangun kebiasaan dan memikul tanggung jawab tidak selalu mulus. Akan ada kegagalan. Dan inilah bagian yang paling sering membuat orang menyerah. Mereka gagal sekali, lalu merasa semua usahanya sia-sia. Mereka jatuh sekali, lalu berkata, mungkin ini bukan jalanku. Padahal kegagalan bukan tanda berhenti. Kegagalan adalah guru. Kegagalan adalah cara kehidupan berbisik. Ada hal yang belum kau mengerti. Ada pelajaran yang harus kau ambil. Jika kamu gagal, jangan buru-buru menutup buku. Buka halaman itu, baca baik-baik, dan tanyakan, apa yang bisa kupelajari di sini? Karena seringkali kegagalanlah yang membentuk kita lebih dari kesuksesan. Kesuksesan memberi kita rasa puas, tetapi kegagalan memberi kita cermin. Kesuksesan membuat kita tersenyum, tetapi kegagalan membuat kita berpikir. Dan dalam berpikir itulah kita tumbuh. Aku ingin kau mengingat ini. Kegagalan bukan kebalikan dari sukses. Kegagalan adalah bagian dari sukses. Tidak ada orang yang mencapai puncak tanpa tersandung di jalan. Tidak ada petani yang selalu panen sempurna. Ada tahun-tahun ketika hama merusak, ada musim ketika hujan tak turun. Tapi itu tidak membuatnya berhenti menanam. Ia belajar, ia memperbaiki, ia kembali mencoba. Begitu juga kita. Dan di tengah semua perjuangan itu, jangan pernah lupakan satu hal, rasa syukur. Syukur adalah kekuatan yang membuat perjalanan kita lebih ringan. Syukur bukan berarti kita puas berhenti. Syukur adalah kesadaran bahwa bahkan di tengah kekurangan, kita tetap punya sesuatu yang bisa dihargai. Syukur adalah pupuk bagi kebiasaan baik. Tanpa syukur, disiplin terasa seperti hukuman. Tetapi dengan syukur, disiplin terasa seperti hadiah. Bayangkan dua orang yang menjalani rutinitas yang sama. Bangun pagi, bekerja keras, menabung sedikit, membaca buku. Yang satu merasa tertekan, mengeluh setiap hari, merasa dunia tidak adil. Yang lain bersyukur, merasa beruntung bisa belajar, bisa bekerja, bisa menyiapkan masa depan. Siapa yang lebih kuat? Siapa yang akan bertahan lebih lama? Bukan orang yang lebih bertalenta, tapi orang yang lebih bersyukur. Karena syukur memberi energi yang tidak bisa dipadamkan oleh keadaan. Syukur tidak pernah membuat kita lemah. Justru, syukur membuat kita lebih kuat. Karena ketika kita bersyukur, kita berhenti membandingkan. Kita berhenti mengeluh. Kita berhenti mencari alasan. Kita mulai melihat apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita punya. Dan dari situlah kekuatan lahir. Jadi jika hari ini terasa berat, jangan hanya berharap beban itu hilang. Katakan pada dirimu, aku akan menjadi lebih kuat. Lalu ambil tanggung jawab atas hidupmu. Bangun kebiasaan kecil yang konsisten. Jangan takut gagal, karena gagal adalah guru yang setia. Dan rawat hatimu dengan syukur, karena syukur adalah energi yang membuat langkahmu tidak pernah padam.